Isi proposal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari sisi tema sudah spesifik gitu ya, walaupun dari sisi kata-kata sebenarnya mungkin perlu dipaskan dulu, yaitu pembebasan UMKM pengrajin sandal dan sepatu. Jadi gini, kalau kita kan harus hati-hati menggunakan istilah gitu ya. Istilahnya itu adalah apakah mereka itu disebut dengan UMKM tadi terkait dengan modal dan sebagainya, itu menarik. Tapi sebenarnya kalau dia disebut dengan pengrajin atau bahkan mungkin berapa persennya itu adalah pekerja atau buruh, itu juga mungkin agak sedikit memunculkan ini juga rasa bahwa ini betul-betul miskin gitu ya, namanya juga buruh gitu ya. Kalau UMKM kan agak sedikit ini. Jadi pastikan bahwa itu mereka adalah UMKM, bukan buruh gitu ya. Berapa persennya akan kita lakukan, jangan-jangan mereka hanya pekerjanya saja. Oke. Itu terkait dengan judul. Kemudian memang dulu kan masuk kita juga sudah buat penelitian tahun 2008 ya, siapa yang itu ya. Ini menarik sekali, dan juga saya sempat buat jurnalnya juga tentang ini gitu ya. Dan jelas sekali memang tadi kalau dari background masalahnya itu sudah sangat clear, terutama buat mereka yang tinggal di Bogor. Tetapi kemudian untuk yang mereka tidak tinggal di Bogor itu mungkin perlu data. Iya gitu ya, karena saya tinggal di Bogor ya, memang tahu persis gitu ya, tahu persis bagaimana ternyata ya sandal itu dikuasai oleh bangsa lain gitu ya, oleh bangsa lain, itu sudah jelas. Tetapi kemudian tadi ketika yang membaca itu adalah bukan orang Bogor, maka kemudian mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya. Contohnya adalah tadi umpamanya di desa Sukamakmur. Jadi di desa Sukamakmur itu sebenarnya yang buruh itu berapa, kemudian yang mereka mikro atau kecil, nggak sampai ke menengah mereka itu sih, kecil sama mikro itu berapa. Nah itu baru kita bisa mengatakan bahwasanya ternyata di sana itu memang dari UMK-nya itu mikro dengan kecilnya itu memang sangat tidak merdeka ya, sangat mereka tergantung dengan tadi yang disebut dengan cukongnya itu gitu ya, dengan cukongnya itu. Nah, itu menjadi hal pertama yang harus diinikan. Jadi penguatan atau penambahan data terkait dengan tadi desa Sukamakmur khususnya. Kalau dari ini berarti kalau mamanya diinduktif berarti ya dari mungkin Bogornya dulu, baru kemudian mengambil ke Ciomas sudah jelas terkenal, kemudian ke Sukamakmurnya. Jadi orang itu tahu bahwa ternyata di sana itu memang sangat memerlukan nih, mereka itu sangat tergantung dengan tadi cukong dan lain sebagainya. Itu yang pertama untuk di latar belakangnya. Jadi masukan saya yang pertama terkait dengan latar belakang ditambah dengan data bagi orang yang di luar Bogor atau untuk reviewer. Jadi biar paham. Oke, itu yang pertama. Kemudian identifikasi masalah ini sebenarnya menarik, dan tadi karena saya juga insya Allah paham gitu ya terkait dengan pengrajin ini. Jadi salah satu yang tadi tidak disentuh itu, walaupun di sini dibahas ini ya, di sini itu ada, yaitu di bagian belum adanya pemasaran secara mandiri. Nah ini sebenarnya ini justru kalau pendapat saya pribadi bisa jadi salah gitu ya, walaupun tadi yang KSWS itu betul, semuanya udah betul gitu. Cuman yang paling utama itu adalah ini, yaitu belum adanya pemasaran secara mandiri. Nah ini ada beberapa contohnya yang di mana dekat Gang Kosasi itu kan, itu mereka memasarkan sendiri, kemudian punya orang Islam, tapi ternyata kemudian lama-lama bangkrut juga gitu kan ya, bangkrut juga. Nah maksud saya identifikasi masalah itu artinya bisa ditambahkan dengan salah satu kenapa mereka tersandra, selain mereka tidak memiliki modal, juga networking, jaringan, dan juga pemasarannya. Nah pemasarannya. Jadi sebenarnya saya pengen banyaknya nanti ada sentuhan pemasaran. Ya karena kan memang walaupun kalau mau fokus ke KSPPS juga bisa, tapi saya kan saya bantah sih sebenarnya ini, karena pengalaman KSPPS itu dimulai saya kemarin sempat di mana yang di Berkah Bersama itu ternyata hancur lebur gitu ya. Kemudian mahasiswa saya yang di Baik juga cukup banyak juga, kemudian juga di BTTM Tazkiyah Madani itu juga banyak sekali juga. Kemudian sampai kemarin ada penelitian mahasiswa juga di Khidmatul Ummah, kalau di Amanah Ummah udah terlalu banyak lah gitu ya. Artinya bahwa
KSPPS dengan konsep yang sangat luar biasa itu ternyata sangat-sangat sekarang itu bukan resiko tetapi tantangannya sangat besar. Tantangan yang terbaru adalah kemarin saya wawancara dengan pegawai di BAIK itu adalah justru dari sisi permodalan, betul. Nah, permodalan itu salah satunya. Jadi mereka itu masuk ke KSPPS itu. Jadi KSPPS atau koperasi ataupun BMT atau apalah gitu ya, itu mereka tidak bisa mengandalkan dari iuran anggota. Karena kita koperasi bentuknya berarti dia adalah anggota. Jadi dia tidak bisa mengandalkan. Jadi kenapa? Karena walaupun mereka jumlahnya itu 10.000, 15.000 gitu ya anggotanya, tapi ternyata mereka anggota itu masuk itu karena perlu pembiayaan. Nah gitu. Jadi itu dari sisi pendanaan. Oke, ya dari sisi pendanaannya bahwa sekarang ini yang terjadi dan ini real gitu ya di Baitul Ikhtiar itu dan juga beberapa yang lainnya itu bahwa anggota KSPPS itu dia tidak bisa diandalkan untuk menjadi sumber permodalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia dari DPK, dari dana pihak ketiga di KSPPS ada juga kan ya. Jadi dari satu investor ternyata sebagian KSPPS itu dia ngambil dari BPRS atau dari bank. Ternyata apa? Dia rata-rata itu ada yang 14, 16 sampai 18%, ya. Bahkan ada yang sampai 25%. Ya, 25%. Ini biasa nyebutkan margin ya, margin keuntungan gitu. Nah, kemudian ketika dia mau di pembiayaan lagi, otomatis dia lebih mahal lagi. Nggak mungkin, dia kan nggak ada keuntungan, nggak ada untuk operasionalnya. Nah ini masalah yang kedua terkait dengan permodalan. Tetapi kemudian karena di sini itu adalah yang diusulkan itu adalah nama-nama yang cukup bonafit dan cukup keren, Dompet Duafa, Basnas dan sebagainya. Tetapi saya justru malah agak ragu dengan Basnas, dengan Dompet Duafa dan sebagainya. Saya wawancara dengan Pak Khotib yang Basnas Kota Bogor, ternyata itu devisitnya itu luar biasa. Bahkan sampai mereka berijtihad itu amil zakat itu, pegawai-pegawai zakat itu dapat mulai dari amil zakat, fisabilillah, kemudian juga ghorimin gitu ya, sampai 3 asnaf itu untuk gaji dari stafnya karena memang tidak masih di bawah UMR. Gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan. Plus juga saya wawancara dengan Pak Khotimi juga, teman di itu grup gitu ya. Program-program yang kayak seperti ini itu bisa dikatakan itu gagal total. Karena hampir semuanya itu tidak ada yang kembali gitu ya. Dan ketika tidak kembali mental masyarakat itu nggak semuanya gitu ya. Jadi mereka langsung kemudian udah itu dana zakat ini biarin aja gitu ya, bisa dikembalikan. Akhirnya tidak berputar lagi dan sangat tidak efektif. Ya, kemarin saya ketemu dengan yang ketua di Wakaf Kota Bogor juga, dia juga pengurus di Basnas juga sama juga seperti itu. Oke, tapi itu hanya sekadar informasi, tetapi saya ingin memastikan ini. Jadi bentuk-bentuk dengan Dompet Duafa, kemudian rumah zakat, kemudian Basnas, kemudian juga bidang-bidang yang lainnya itu sebenarnya seperti apa yang akan dilakukan gitu? Apakah mereka mengambil ya tadi kan sebetulnya itu mengambil dana dari mereka, kemudian nanti dalam bentuk qardul hasan gitu ya, dalam bentuk mungkin bukan qardul hasan karena dia uang zakat. Ini kan mungkin semuanya sebagian besar itu ke zakat gitu ya. Ini yang mungkin belum bisa meyakinkan gitu ya, karena mungkin sering mendengar Basnas, kemudian sering mendengar Dompet Duafa, karena Basnas sendiri itu ya dia itu ternyata untuk operasional itu lebih dari 40 sampai 60%. Jadi dari 100% itu 30% yang hanya dirasakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya sangat tidak syar'i sekali sebenarnya sih gitu. Hanya 30% yang turun itu kan. Nah, ini juga jadi masalah. Maksud saya itu adalah memang penguatan untuk Basnas, kemudian Dompet Duafa dengan rumah zakat dengan yang lainnya itu memang kalau saya sebagai review itu memang agak sedikit meragukan. Tetapi nggak apa-apa lah, anggap saja kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menghasilkan dana. Oke? Nah, kemudian sekarang ke mekanismenya. Ya, mekanismenya. Biasa kalau reviewer tuh kita ngomong itu pesimis. Ya, pesimis. Kenapa? Karena dengan pengrajin sepatu yang cukup banyak, kemudian ketergantungan mereka itu sangat tinggi, dan analisis saya tadi belum disentuh, yaitu salah satu kuncinya itu adalah marketing, penjualan. Ya, itu yang belum disentuh, sehingga kemudian dari sisi permodalan mekanisme seperti apa yang ditawarkan. Jadi setuju membuat KSPPS. Kemudian pola-pola seperti apa yang berbeda untuk dari mulai mereka itu bagaimana cara menentukan setiap orang itu akan mendapatkan pembiayaan. Kemudian bagaimana ketika ternyata pembiayaan itu ternyata macet.
gitu. Sebenarnya maksud saya gitu. Jadi tidak hanya membentuk KSPPS. Karena kalau bentuk KSPPS kan gampang. Kumpulkan 20 KTP, kemudian nanti ada mungkin kalau mamanya dia ada lembaga atau yayasan itu ada akta notaris, kemudian nanti kita buat anggaran dasar rumah tangga dan sebagainya, kemudian kita bisa daftarkan ke koperasi itu mudah gitu. Tapi kemudian itu kan kalau menurut saya itu belum sampai tuh kepada untuk dari jeratan cukong ini gitu. Apalagi kalau tadi dipastikan bahwa yang ini kan adalah dia itu pengrajin, bukan hanya mikro dan kecil. Nah, gitu. Itu sih sebenarnya agak sedikit pesimis gitu ya. Walaupun kalau mamanya jalan ya jalan aja sih. Kalau hierarchy of need ini wah keren sekali ini ya. Walaupun sebenarnya ya bisa aja disambung-sambungin karena berargumentasi bahwa ketika ekonomi bagus maka nanti naik semuanya akan tercover sampai ke aktualisasi diri. Oke. Jadi fokus ke tadi. Kira-kira seperti apa model KSPPS yang akan dilakukan? Karena ya yang paling gampang itu kan mamanya di Baitul Ikhtiar, kemudian juga BTTM, kemudian juga di Khidmatul Ummah, kemudian juga yang sekarang Bank Emok gitu kan ya. Itu yang dianggap paling efektif untuk risk manajemennya. Nah, kira-kira kalau yang ini seperti apa? Langkah yang lebih teknis untuk memberdayakan. Jadi kalau bahasa itu adalah membebaskannya itu mereka seperti apa? Ya, coba. Jadi terkait dengan rencana pembebasan pengrajin dari jerat cukong itu, kemarin kan setelah kita melakukan interview dengan kepala desa Sukamakmur, ternyata itu dibatasi komunitasnya, gitu ya. Jadi ditentukan oleh mereka. Jadi memang tidak semua Pak Dokter, ya, betul. hanya beberapa komunitas lah gitu ya. Sehingga modal kerja yang mereka butuhkan itu sangat terukur gitu, gitu ya. Jadi tidak terlalu sampai mungkin katakanlah miliaran tidak gitu ya. Enggak. Angkanya mungkin di bawah ratusan juta lah kan gitu ya. Jadi dari situ kita optimis gitu ya, karena memang nanti juga ada link and match dengan lembaga zakat gitu ya. Ya, betul. Nah, lembaga zakat kalau yang sudah berjalan itu di beberapa sampel program yang dijalankan oleh rumah zakat itu, bahwa mereka itu betul-betul menggandeng UMKM gitu. Betul. Karena memang pendayaan zakat produktif itu arahnya ke sana gitu. Iya, betul. Dan porsi rumah zakat untuk program produktif itu sekarang itu pemetaannya itu lebih dibesarkan daripada yang konsumtif. Gitu ya. Karena gini, kalau asumsinya begini, kalau misalkan dana zakat itu diberikan kepada UMKM secara bergulir gitu ya, ketika nanti UMKM itu didampingi juga oleh mereka, oleh kita gitu ya, maka kan usahanya akan meningkat tuh. Nah, ketika usahanya meningkat itu kan juga nanti akan ada ekspansi mereka tenaga kerja baru kan gitu ya, sehingga masyarakat ekonomi itu akan terbantu lah seperti itu gitu ya. Dan untuk kalau yang bantuan-bantuan yang sifatnya konsumtif memang itu lebih kecil lah porsinya gitu ya. Nah, maka dari situ kami optimis gitu agar model untuk KSPPS itu gitu ya, itu akan tercapai lah gitu ya, akan dikabulkan kan seperti itu gitu. Dan nanti untuk terkait dengan masalah konsepnya seperti apa, konsep dan mekanismenya, kita akan membuat semacam portofolio usaha pengrajin ini gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita juga akan mencoba menganalisis studi kelayakan bisnisnya gitu ya, bersama mereka gitu. Kita juga lihat sistem pemasaran dan harga pasar, baru nanti kita akan ajukan seperti itu. Dan itu memang kalau di program-program yang sekarang berjalan di rumah zakat itu sudah baik sekali kan gitu. Ya, betul. Kemudian terkait dengan masalah ini ya Pak Dokter ya, terkait dengan masalah UMKM. Nah, kemarin itu kita tidak memilih tidak menggunakan istilah UMKM gitu ya, karena memang pada praksisnya si pengrajin ini dia bukan UMKM, malah hanya lebih kepada unskill lah gitu, buruh kasar, suruh bikin sendal aja kan gitu ya. Nah, cuman ketika diajukan kita submit ke Kemenak itu diminta untuk direvisi, judulnya itu ditambah UMKM gitu, sehingga ada ada istilah yang mungkin lebih mendekati pokok permasalahan gitu. Jadi jangan sampai ini
hanya pengrajin itu maksudnya siapaan gitu ya. Ini perlu ditegaskan bahwa ini UMKM, mereka seperti kalau kami ketika turun ke lapangan itu memang sebenarnya memang bukan UMKM, hanya sekedar mereka ahli bikin sendal sepatu gitu kan. Gitu kan, kemudian mereka dibiayai sama cukong itu Pak Dokter. Oke, jadi menarik sekali. Tadi yang saya kepikiran tuh sebenarnya gini, yang tadi balik lagi ke masalah utamanya itu adalah memang membantu mereka selain jadi dari hulu ke hilir, selain permodalan itu juga adalah tadi sistem pemasarannya. Nah, ini juga sebenarnya menarik juga gitu, karena ini justru yang paling penting itu, karena banyak itu mereka ketika buat itu ternyata tidak laku gitu, bahkan mungkin nggak ada yang beli gitu kan. Nah, ini jadi apa tadi di networkingnya, karena di sini kan dibahas tentang ini, yang di halaman 5 itu kan belum ada pihak yang memfasilitasi proses bisnis. Oke, belum adanya pemasaran secara mandiri, betul, walaupun nanti ada beberapa tapi kita anggap nggak ada. Belum adanya koperasi yang merangkul pengrajin. Nah, kemudian ke atas tuh keterbelungan. Nah, ujung yang ke atas ini kan bacanya ke atas ya, terlilit hutang dan menjadi ekonomi, ini akibatnya anak putus sekolah sebagainya. Nah, kemudian yang diharapkan gitu ya, diharapkan dari ini adalah menjadi tuan di daerah sendiri. Kalau ini sebenarnya bagus sih menjadi tuan daerah sendiri. Cuma kalau menurut saya itu tujuannya itu yang lebih spesifik saja sih sebenarnya itu. Karena ini terkait dengan fasilitasi kan, adanya pemasaran hasil produksi pengrajin, adanya pihak yang memfasilitasi, adanya bimbingan UMKM terkait dengan modal persaingan pasar global gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lebih fokuskan. Jadi betul tadi dari hulunya itu adalah permodalan, berarti dari rumah zakat, dari Basnas, dari dompet duafa gitu. Kemudian nanti ada proses bisnisnya, walaupun tadi betul dibatasi, dan kalau memang tadi tetap menggunakan UMKM berarti ya cari yang mereka bukan buruhnya sebenarnya, tapi kita dari siapa yang mereka punya bengkelnya sebenarnya, yang punya bengkel, atau mungkin dari yang buruh itu bisa punya bengkel gitu kan, itu sebenarnya lebih bagus juga gitu. Karena memang tadi nggak memang ya rata-rata nggak bisa sebut UMKM, pekerja semua mereka kan, pekerja semuanya gitu. Nah, saya ngobrol tuh dari sisi ini sih, memang dari sisi pemasarannya. Oke, terus tadi yang belum dijawab itu adalah tadi modal dianggap sudah punya modal sekian ratus juta lah, betul, memang nggak terlalu banyak gitu ya, karena ini memang agak mengkhawatirkan gitu kan dari rumah zakat. Oke, kemudian kita salurkan. Nah, dari sistem penyaluran itu maksudnya ini masuk ke bisnis model sebenarnya. Model bisnis seperti apa kira-kira yang akan ditawarkan untuk kita anggap saja ini UMKM. Apakah tadi hanya dengan istilahnya itu memberikan permodalan kepada mereka pakai umpamanya Qardul Hasan. Nah, ketika mungkin ada manajemen risikonya itu seperti apa kira-kira? Ya, terkait dengan masalah proses bisnisnya nanti yang akan kita jalankan gitu ya. Yang pertama, kita tidak akan seperti memberikan Qardul Hasan atau memberikan uang cash langsung, mereka tidak akan gitu ya. Jadi nanti kita untuk mitigasi resikonya itu tetap kita akan kendalikan di tim, gitu, di tim peneliti bersama dengan mereka kan gitu ya. Misalkan kan nanti kan kita juga bisa mengintervensi berapa kebutuhan mereka, berapa kos mereka, gitu ya. Kemudian harga pasarnya itu berapa kan gitu ya. Kan kita bisa menentukan harga pokok produksinya berapa sebenarnya kan gitu ya. Dan itu mungkin juga sudah include kepada salary buat mereka para pekerja kan gitu ya. Sehingga memang sudah masuk di situ kan gitu ya. Dan kita juga akan melihat nanti harga jualnya itu berapa gitu. Nah, kita akan bisa menentukan seperti itu gitu ya. Sehingga tetap di awal itu kita akan mengawal mereka dari sisi proses bisnisnya gitu. Sehingga risiko yang seharusnya terjadi itu tidak akan terjadi karena kita mitigasi dari awal gitu. Jadi mereka itu hanya betul-betul awalnya memang menjalankan dulu menjalankan tugasnya dulu gitu ya. Nanti terkait dengan masalah pemasaran kita akan lakukan pendampingan. Nah, nanti ketika siklus dari mulai ide, gagasan, produksi, kemudian marketing, terus kemudian sales itu berjalan gitu ya. Baru nanti perlahan-lahan kita akan lepaskan gitu ya. Mungkin satu di antara mereka akan jadi orang yang akan menghandle KSPPS tersebut sehingga akan lancar lah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti ada tambahan juga sebenarnya ini kan karena tadi juga sebenarnya ya kalau ketika betul tadi harus ada rencana untuk melepaskan. Dalam artian itu karena kalau mama tadi yang megang itu tim peneliti terus ini jadi bisnis jadinya. Betul. Jadi bisnis juga terus. Tapi ada yang menarik juga tadi kan tidak langsung kemudian ke SPPS. Nah, usulan saya itu adalah memang ada program-program awal yang sifatnya
itu adalah memotivasi atau membebaskan pemikiran mereka. Ya, membebaskan pemikiran mereka dari ya yang paling sederhana itu adalah ya sosialisasi untuk riba, kemudian juga untuk model bisnisnya itu dia juga dimasukkan di awal. Nah, jadi kita ada FGD di situ. Iya, enggak bukan ke FGD-nya tapi di apa namanya di yang sifatnya itu semacam sosialisasi dan pengumpulan ke mereka itu. Kalau FGD itu kan nanti untuk menemukan permasalahan. Jadi maksud saya itu di program ini nih dia sebelum masuk ke mendirikan KSPPS itu ada program untuk pemberdayaannya dulu. Maksudnya itu untuk semacam sosialisasi, penyadaran atau bahasa tadi adalah pembebasan gitu. Sehingga nanti uangnya juga nggak langsung KSPPS muncul gitu kan. Nah, jadi kayaknya langsung tiba-tiba datang ke sana kemudian ngumpulin ya komunikasi dulu gitu ngumpulin KTP tapi sebelum itu ada di sini. Iya, betul. Sosialisasi dan penyadaran itu mungkin butuh sekitar sebulan atau 2 bulan. Nah, setelah itu baru merencanakan ininya gitu ya, merencanakan untuk KSPPS-nya itu. Nah, kemudian tadi kalau mamanya di berapa lama kira-kira untuk dikelola atau dihandle oleh tim peneliti, kemudian kan harus dituliskan juga tuh target-targetnya gitu. Berapa lama untuk dihandle di tim peneliti, kemudian setelah itu diserahkan ke mereka. Apakah mereka juga akan tadi kan partisipasi? Apakah mereka juga tetap memang dilibatkan dari awal atau seperti apa? Ya, kalau untuk sesuai dengan metode PAR kita akan libatkan mereka dari awal gitu ya. Dan kalau tentang penelitian lapangannya kan ini kan karena mungkin kita harus lebih mendalam dan harus dirasakan hasilnya gitu ya. Kita butuh waktu minimal itu 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan sampai 6 sampai katakanlah 1 tahun lah gitu ya. Betul. Nah, nanti ketika kita sudah mulai bergerak kita bangun KSPPS itu paling tidak tim peneliti dan mereka itu kurang lebih sekitar 3 bulan kita masih bersama-sama. Gitu ya. Tapi nanti setelah itu kan karena 3 bulan itu kita sudah menghitung dari proses bisnisnya gitu ya sampai nanti penjualan itu. Nah, nanti baru di sirkulasi berikutnya nanti mereka bisa kita lepas secara perlahan, tapi kita juga tetap mengawal sistem yang sudah kita jalankan di situ. Betul ya. Berarti ini dia sifatnya itu KSPPS-nya itu dia kan kalau simpan pinjam kan mungkin tidak ya. Iya, tidak. Berarti dia pakai pembiayaan ya. Pembiayaan lebih kepada pembiayaan karena kan memang saat ini mereka sendiri kan nggak ada uang yang untuk dimasukkan gitu. Jadi betul, kita DPK itu murni dari lembaga pengelola zakat. Betul. Dan objek mereka sebagai anggota KSPPS lebih kepada pembiayaan saja. Untuk awal gitu ya. Tapi nanti kalau sudah bertumbuh ekonomi mereka bisa akan menjalankan roda KSPPS itu dengan DPK dari mereka gitu. Iya, betul. Jadi modelnya memang agak beberapa tahapan ya, agak cukup lama gitu. Maksud saya itu gini, kan tadi KSPPS itu kan dia ada anggota. Nah, anggota maksudnya itu dituliskan itu dari mulai perlu modalnya kira-kira berapa, kemudian anggota otomatis juga harus ada ininya, harus ada apa sih namanya. Jadi kan tujuan itu kan mendirikan KSPPS. Nah, KSPPS itu kan berarti dia ada tadi saya sebutkan dengan istilah model bisnis. Jadi dari mulai perlu modalnya berapa gitu, apakah tadi nggak apa-apa. Berarti modalnya itu adalah 100% dari umpamanya pihak ketiga dari bahasa dan sebagainya. Tapi nanti kan kalau ngikutin KSPPS itu kan harus ditetapkan adanya untuk simpanan pokok dan sebagainya. Nah, itu saya pikir itu perlu diinikan juga termasuk target tahun pertama itu pembiayaannya itu ada berapa orang, kemudian mungkin tahun pertama dan seterusnya. Oke.